Pendidikan adalah jalan menuju masa depan. Di bangku sekolah dan perguruan tinggi, setiap anak belajar untuk membangun mimpi, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk menikmati proses tersebut. Di Indonesia, masih banyak anak perempuan yang menghentikan pendidikannya bukan karena malas belajar, tetapi karena mereka dipaksa menikah di usia yang masih tergolong muda. Perkawinan anak masih kerap kali terjadi pada daerah dengan kemiskinan yang tinggi. Aspek ini juga didorong oleh keterbatasannya aspek pendidikan di daerah tersebut dan juga lingkungan yang masih menganggap bahwa pernikahan dini itu wajar. Masalahan ini melibatkan banyak pihak, dari anak, orang tua, keluarga, tokoh agama, hingga pemerintahan. Mengapa pernikahan anak masih banyak terjadi? Karena orang tua di zaman sekarang masih menganggap pemikiran zaman dahulu, yaitu apa? Menganggap bahwa pernikahan anak itu bisa mengurangi beban keluarga. Di sini Hilal, saya akan berpendapat. Oke, jadi orang tua zaman sekarang itu menganggap pernikahan dini anak bisa mengurangi beban keluarga dan bisa menjaga kehormatan keluarga. Seperti yang di samping saya ini, kanan kiri saya, mereka sudah pacaran ketika ngampus ini. Terima kasih. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, pernikahan anak membuat anak kehilangan kesempatan untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Pada akhirnya banyak dari mereka yang merasa kesulitan mencari kerja, ketergantungan ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Tuh, kenapa ya pernikahan anak ini masih sering banget gitu terjadi? Jadi gini Kroy, kalau dilihat dari teori konstruksi sosial itu, sesuatu yang lama-kelamaan dipercaya oleh masyarakat itu tuh bakal dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya kayak stigma kalau perempuan itu tuh baiknya menikah muda, atau pernikahan itu bisa memperbaiki masalah ekonomi keluarga. Nah, anggapan-anggapan seperti itu tuh, padahal itu tuh cuman ya stigma masyarakat aja. Itu tuh nggak benar, tapi dianggap sama masyarakat tuh itu tuh benar. Oh, berarti karena kepercayaan yang diwarisi dari generasi ke generasi, jadi masyarakat itu menganggapnya itu tuh sebuah kebenaran gitu, padahal nyatanya enggak. Iya, betul banget Roy. Padahal itu tuh secara nggak langsung memiliki dampak yang buruk buat kehidupan si anak. Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah untuk bertujuan mencapai sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun pernikahan juga harus membawa kemaslahatan bagi kedua pihak. Konsep maqasid syariah mengajarkan bahwasanya kita harus menjaga akal, keturunan, harta, bahkan jiwa yang diberkati. Pernikahan anak yang menyebabkan proses terhentinya pendidikan akan menjadi haram karena menghambat penjagaan akal atau hifz al-aql. Dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM, seluruh anak wajib mendapatkan hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan penjagaan, dan tumbuh kembang yang secara optimal. Dengan adanya perkawinan anak, itu menghapus hak-hak asasi manusia yang harusnya didapatkan anak-anak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus meningkatkan edukasi terhadap orang tua tentang perkawinan anak. Kedua, memperluas akses pendidikan untuk meraih cita-cita. Dan ketiga, melibatkan tokoh-tokoh agama, pemerintah untuk menyebarkan awareness tentang pernikahan anak dan dampak-dampak buruknya. Mari kita hentikan pernikahan anak, karena ketika kita menjaga hak anak hari ini, kita sedang membangun Indonesia yang lebih adil, setara, dan berkualitas.